Terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun engkau sanggup melihat jauh ke dalam hatiku. Kau mengajarku suatu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki. Kasih yang sejati lahir dari relung hati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan saat ini tentang banjir, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara ya, saat ini setelah banjir baru kita mulai doa peperangan, saudara. Kenapa sebelum banjir kita ada doa peperangan dulu? Setelah semua tenggelam baru peperangan, saudara. Tapi udah terlanjur nyasar duluan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan orang dunia ngomong gini, ini tahun sio kuda air, agar ada ular, ada sio kuda air gitu loh. Katanya sio kuda air itu banyak hoki, banyak keberuntungan. Nggak taunya kudanya tenggelam, saudara. Bukannya tambah hoki, tambah bangkrut, saudara. Saya beritahu, saudara, ini orang yang percaya ramalan ada orang yang paling goblok seluruh dunia. Suatu kali nenek saya kan tukang ramal, saudara. Dia tukang ramal, dia pakai ini kartu gini, nenek saya ngeramal gini. Saya tanya sama nenek, kan guru saya, guru, nih nenek ada tamu, guru ada tamu, ngeramal. Nah sekarang saya mau tanya guru, kan nggak ada tamu, guru kan selalu pakai kartu terus, berarti guru tahu juga 1 jam akan terjadi apa, betul nggak saudara? Waktu saya tanya ngomong demikian, nenek saya ngomong apa? Yang edan kan pasiennya, mungkin hanya mainan. Jadi saya bingung juga, loh kenapa bisa terjadi nek, soalnya gitu. Karena mereka percaya, nenek. Karena mereka percaya setan yang ngerjain. Tahu maksud saya, saudara? Sedangkan nenek saya ngomong apa? Yang geblek itu yang percaya, katanya gitu. Nah, saat ini saudara, kita akan melihat tentang arti peperangan ya. Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, pada waktu kita mengenal Yesus lahir baru, menerima Yesus secara pribadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, disitulah peperangan dimulai. Amin, saudara. Disitulah proklamasi peperangan dimulai. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita banyak orang Kristen banyak dibuai dalam kata-kata berkat, kata-kata penglihatan, kata-kata nubuatan. Padahal Tuhan ingin kita lebih mengenal Allah secara pribadi. Dan yang perlu saya ketahui, yang kadang tidak dibicarakan ada tentang peperangan. Pada peperangan ini sebenarnya hidup hancurnya bangsa ini ada di tangan Tuhan dan di tangan orang percaya. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya tabrakan tahun 96 tanggal 2 bulan 11, waktu itu saya diangkat Tuhan dan mama saya ngomong, aduh Tony mati lah. Nah, taunya Tuhan izinkan hidup kembali, saya bangkit lagi. Nah, dalam keadaan saya diangkat Tuhan itu, saya masih ingat sebelum saya kembali ke bumi hidup kembali, Tuhan bicara sama saya, diperlihatkan apa yang akan terjadi atas Indonesia. Indonesia akan terjadi kerusuhan, Indonesia akan terjadi musibah, banjir dan lainnya. Tapi tiba-tiba saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau gitu saya tidak usah kembali lagi aja ke bumi, enak di sini, ngapain ke sana, bingung, ngungsi, betul nggak? Bingung kemana-mana, betul nggak? Mau ke Jakarta, bingung banjir. Tapi itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama saya, ingatlah, kembalilah engkau ke bumi. Nanti pada waktunya tiba, engkau akan kembali ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Dan Tuhan bicara sama saya, Tuhan ngomong saya, Tuhan, kenapa engkau kelihatan bersedih? Saya tanya sama Tuhan ngomong gitu. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya gini, banyak umatku berkajang dengan nubuatan dan penglihatan, tetapi mereka tidak mencari aku. Dan Tuhan ngomong sama saya, nanti pada waktu engkau kembali ke muka bumi, engkau harus jelaskan kepada mereka
bahwa aku menyertai mereka, dan supaya mereka mencari aku, bukan mencari nubuatan dan penglihatan. Kalau kita perhatikan fenomena saat ini, kalau ada hamba Tuhan yang dapat karunia nubuatan, guru-guru datang semua. Nah, ini yang harus kita perbaiki semua. Kita bukan mencari manusia, tapi mencari Tuhan. Dan mulai saat ini kita akan mulai bangkit untuk berperang. Amin, saudara. Sebelum kita berperang, saudara, akan saya jelaskan dulu tentang dimensi maya dan dimensi nyata, tentang alam gaib dan alam nyata. Apa pengaruhnya doa peperangan? Kita harus tahu dan kita mengenali musuh kita. Amin, saudara. Nah, mari kita buka dalam surat Efesus. Kita buka dalam surat Efesus, saudara. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 13. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin, saudara. Dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya, di dalam firman-Nya, di dalam iman kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak membahas tentang apa artinya iman, tapi kita bahas tentang peperangan ini, saudara. Nah, saudara yang dalam Tuhan dikatakan penguasa di udara, penguasa di udara. Nah, saudara, dalam dimensi nyata ada dimensi maya. Di alam nyata ada alam maya. Saya bisa minta contoh, ada barang pulpen satu misalnya, saudara. Nah, ini adalah benda nyata. Ini benda nyata. Nah, ini yang disebut namanya teknik alam nyata dan alam gaib. Di dalam dunia nyata ada dunia maya. Dunia maya disebut dengan alam roh. Alam gaib itu disebut bayangan dari bumi. Kalau orang kebatinan bicara, yang disebut bayangan dari bumi. Tetapi kalau Alkitab, firman Tuhan melihat, yaitu benteng-benteng kegelapan. Amin, saudara. Itu dalam surat Korintus. Perjuangan kami bukanlah melawan darah dan daging. Kami berjuang dengan kuasa Tuhan untuk meruntuhkan benteng-benteng. Arti benteng-benteng ini sebenarnya bicara tentang alam gaib. Alam nyata itu bumi, alam gaib itu alam roh. Itu seperti apa dan kapan alam gaib tercipta? Saya memberitahu kepada saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa Allah tidak pernah menciptakan setan, tapi Allah menciptakan malaikat. Ingat, pada waktu itu saudara, Allah menciptakan semua baik. Amin, saudara. Waktu yang baik semua. Tetapi ada sepertiga malaikat jatuh dalam dosa karena tidak mengadakan suatu kudeta, merebut tahta Allah. Akhirnya terjadi peperangannya, dilempar ke bumi. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian, bumi belum berbentuk dan masih kosong, gelap gulita. Dalam kitab Kejadian. Nah, waktu itu sepertiga malaikat ini Lucifer, dan sepertiga ini menjadi Satan. Iblis itu Lucifer, sang penguasa-penguasa di udara, jin-jin, roh-roh kegelapan. Itulah yang disebut sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi ingat, saudara, Allah tidak pernah menciptakan apa, saudara? Setan. Tapi Allah menciptakan apa, saudara? Malaikat. Tapi ada sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa menjadi apa, saudara? Setan. Iblis, penguasa di udara, jin-jin. Nah, saudara, yang jadi pertanyaan, kapan alam gaib tercipta? Betul, saudara? Ini menjadi pertanyaan kita. Kalau kita perhatikan, Allah menciptakan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, saudara, dan hari ketujuh beristirahat.
Nah, kapan alam gaib tercipta? Nah, ini jadi fenomena banyak orang bertanya-tanya. Nah, kapan alam gaib tercipta? Sepertiga malaikat jatuh dalam dosa, mereka berkeliling. Nah, Allah menciptakan, dikenal Allah menciptakan manusia. Dan pun sudah tahu, pada waktu manusia jatuh dalam dosa itu sebenarnya, barulah alam gaib tercipta. Bagaimana alam gaib tercipta? Kenapa setelah manusia jatuh dalam dosa? Ini yang jadi pertanyaan kita. Betul saudara? Betul saudara? Ini jadi pertanyaan kita. Kenapa alam gaib tercipta setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Karena apa? Bumi diciptakan bukan untuk setan, saudara. Tapi bumi diciptakan untuk siapa? Manusia. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa itulah, maka alam gaib baru tercipta. Dan bagaimana terciptanya alam gaib? Yaitu sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa, yaitu Satan, iblis ini, dengan sepertiga pengikutnya, penguasa-penguasa jin-jin itu, saudara, menyatukan kekuatannya, menyatu dengan atmosfer bumi, menyatu dengan atom dan partikel-partikel yang ada di muka bumi ini, menyatu menjadi materi in energy. Ini kalau di dalam kebatinan disebut materi in energy. Di dalam tenaga dalam disebut penyatuan alam, teori harmonis dengan alam. Ingat, tenaga dalam bukan dari Tuhan. Itu disebut penyatuan dengan alam. Jadi kalau seorang menyatu dengan alam, itu menyatu dengan setan, saudara. Tahu maksud saya, saudara? Karena penguasa dunia ini sementara waktu seizin Allah adalah setan. Ingat, penguasa dunia ini sementara waktu, ingat ya, seizin Allah siapa, saudara? Setan. Dan Yesus berkata apa? Penguasa dunia ini sudah aku hukum dan aku kalahkan. Amin. Saya beritahu pada saudara bahwa orang Kristen bukan merebut kemenangan, tetapi kita orang Kristen adalah mempertahankan kemenangan. Amin. Yesus sudah menang dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Kita adalah umat pemenang lebih daripada pemenang. Amin. Nah, jadi orang Kristen bukan merebut kemenangan, tapi apa, saudara? Mempertahankan kemenangan. Nah, pada waktu energi sepertiga malaikat ini menyatu dalam suatu perputaran berputar gini, saudara, dengan atmosfer bumi ini menyatu, saudara. Sehingga harus sudah perhatikan, kalau rumah ada setannya, angker, kita bisa terasa dari atmosfer rumah itu. Nah, Pak David Siang lebih tahu dari sering layani pelepasan, mesti terasa. Itu terpengaruh atmosfernya. Kenapa? Energi kuasa gelap itu, sepertiga malaikat itu menyatu dengan atmosfer bumi ini yang disebut materi in energy. Tahu maksud saya, saudara? Ini kalau saudara nanti ada orang yang non-Kristen belum bertobat, ngajar tenaga dalam, ngajar tentang energi dan materi, tanya masalah ini. Apa artinya materi in materi, energi in energi? Nah, di manakah energi berasal? Karena di dalam dunia ini ada energi negatif dan energi positif. Itu pelajaran mereka, energi-energi ilahi. Waktu saudara tanya demikian, dia pasti, saya pastikan, tidak akan bisa jawab. Kenapa? Yang tahu hal ini hanya orang yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Nah, yang ilmu tingkat tinggi akan tahu bahwa tenaga dalam dari setan. Kalau dia tahu, pasti bertobat. Kemarin ada pertemuan pertama ketua tenaga dalam Semarang, dan kedua pakar perana di Indonesia, tapi tidak tak sebutkan namanya. Nah, yang ketiga itu pertemuan di Semarang. Saya diundang untuk menjadi pembicara seminar mewakili kakek saya, Eyang Sapu Angin Atmojik di Semarang. Nah, waktu itu pembicara pertama ngomong apa?
Saya ketua tenaga dalam yang terkenal di Indonesia. Nama saya ini, kartu anggota saya ini. Sebelum saya bahas, saya tidak banyak-banyak cerita, tapi saya beritahu bahwa saya sudah bertobat jadi majelis gereja tenaga dalam dari setan. Akhirnya yang ikut seminar bingung. Dia ngomong, tuh saya bisa ini gini bisa berbuat, itu pompa tak patahin hancur semua gini. Saudara kan tahu sendiri tentang saya, betul nggak saudara? Wah tahu betul, Bapak kan terkenal di Semarang. Iya. Nah saat ini saya bertobat. Jadi waktu seminar bingung dia lagi datang. Nah kan ada 4 orang gitu ya, 3 dari semua dari okultisme, satunya pendeta. Pendetanya waktu akhir khotbah ngomong apa? Kami tidak akan terangkan banyak-banyak, memang dari setan kok, gitu dah. Jadi pendetanya lebih enak gitu dah. Nah, pertama, pembicara yang kedua belum bertobat. Pertama ini kesaksian aja dah. Nah, pembicara yang kedua belum bertobat, cerita kenapa ada materi ini. Nah, saya nanya, di dalam dunia ada energi negatif positif. You di energi yang mana? Saya bilang gitu. Nggak tahu. Katanya ilahi. Wah, saya ngomong goblok loh kayak gitu. Waktu gini, wah ini goblok banget ini, belum apa-apa udah ngaku-ngaku pakar prana saya gitu. Akhirnya saya ngomong gini, kalau nggak tahu jangan ngomong lah, nanti daripada bingung apa kayak gitu. Akhirnya, loh, waktu itu kan, kok ada yang tanya gitu kok goblok-goblokin pembicara, udah enak ya. Nah saya juga gregetan nih ngomongnya juga ngawur udah. Ngawur ini teorinya salah ya, kan nggak belajar teori itu dah. Teori prana ini, teori aura ini. Dia ngomong teori prana jatuhnya ke sini loh. Ini tentang cakra tuh ini loh. Ini kok bingung semua, ngawur semua. Saya ngomong, Anda belajar baru berapa tahun sih? Kok dia kan pakar prana baru 2 tahun deh. Wah, 2 tahun belum pakar. Dan Bapak berapa tahun? Umur 9 tahun sudah belajar. Nah itu saya ngomong ini, akhir pembicaraan saya ngomong materi in materi, energi in energi. Nah, dari alam gaib tercipta pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu apa? Penyatuan energi sepertiga malaikat menyatu dengan atmosfer bumi ya. Sehingga Alkitab dalam surat Efesus disebut penguasa di udara. Nah, yang jadi pertanyaan, pusat kegelapan di dunia ada di mana? Ada yang ngomong di Manado. Di Manado dia hanya keluyuran di sana, darah Lucifer. Lucifer hanya keluyuran main-main di sana. Sama Amerika, itu Amerika dia jalan-jalan di sana. Perhatikan, kalau kita perhatikan sebenarnya pusat kegelapan seluruh dunia itu terletak di timur tengah. Pusat kebatinan sebenarnya ada di timur tengah. Pusat sihir semua ada di timur tengah. Agama-agama terbesar semua terpusat di timur tengah, saudara. Dan Lucifer bercokol di sana juga. Tapi letaknya di mana? Tidak boleh saya beritahu. Itu pusat kegelapan seluruh dunia. Ya, saudara perhatikan, Taman Eden secara Alkitab, kalau kita ambil yang letterlek ya, kontekstual ada di mana? Timur tengah. Letak-letak di Alkitab ya. Pusat kegelapan seluruh dunia itu ada di sana. Bukan di Manado. Di Manado dia hanya keluyuran, saudara. Nah, Lucifer sendiri saya pernah lihat Lucifer. Wajahnya cakep melebihi Elvis Presley. Benar. Saya beritahu, setan itu tidak berkelamin. Tidak berkelamin laki maupun perempuan. Memang wajahnya seperti kayak laki-laki dan anak muda. Ingat ya, yang kalau saudara perhatian ada ngomong setan tuh wajah kayak gombel gini. Ada juga demit tuyulnya ya. Wujud setan yang asli sampai sekarang itu masih malaikat, saudara. Seperti malaikat yang jatuh dalam dosa itu. Tapi sama saya, cakep saya. Apalagi sama Pak Jendi ya. Wah, apalagi sama Pak David ya. Kalah jauh, kenapa?
Dia nggak bertobat, kita bertobat. Nah, itu bedanya di situ. Nah, alam gaib itu seperti apa? Itu sebelum masuk pintu dimensi, itu ada namanya tipuan alam maya. Itu seperti tipuan alam maya, itu seperti kayak kabut, saudara. Kayak kabut, saudara. Nah, kayak kabut. Nah, ingat, saudara, sebelum Pulau Jawa terjadi kerusuhan kemana-mana, ada batuan di luar negeri dapat kelihatan, ada awan hitam ada di Indonesia, betul, saudara? Itu sebenarnya bicara tentang alam gaib, roh teritorial yang ada di Indonesia. Tapi yang batuannya nggak tahu artinya itu, dah. Itu bicara tentang alam gaib, ya. Itu kayak awan hitam. Ini disebut tipuan alam maya. Di sini akan ketemu namanya roh-roh orang mati dan kerajaan-kerajaan di masa lampau. Sehingga kalau ada orang kebatinan bertapa, dia melihat pantai laut selatan. Ada orang kebatinan bertapa, dia melihat kerajaan Majapahit. Dia bertapa melihat kerajaan-kerajaan di masa lampau. Itu sebenarnya bukan roh orang mati, roh setan yang menyamar menjadi roh orang mati. Ini yang disebut tipuan alam maya. Jadi kalau saudara ketemu engkongnya sudah mati, itu bukan roh orang mati, roh setan yang menyamar menjadi roh orang mati. Nah, lebih parahnya ada tuh orang Cina, ya. Misalnya, biasanya saya juga orang Cina, darah blasteran saya. Papa Cina, ibunya Jawa, papa Cina. 75% Cina, 25% Jawa. Dari keluarga Jawa saya belajar magic-magic dari kakek nenek saya. Kan ada tuh di foto engkongnya ini. Kong, cucu minta pandai yang kong. Ini master, darah. Bagaimana mau ngasih pandai, wongkongnya aja SD gak lulus. Coba darah pikir itu. Betul, saudara? Saya tuh kadang tuh mikir orang tuh goblok semuanya. Coba gini aja. Itulah dukun yang membuat kaya. Tapi dukunnya aja lumayan ngontrak, saudara. Kenapa dia tidak kaya sendiri? Karena kalau dia minta, itu ada kutukan demi kutukan. Nanti kan kita bahas berikutnya, ya. Ada kutukan demi kutukan. Ada yang ngomong juga, itu dukun yang buat toko laris. Kenapa dia sendiri tidak buka toko? Betul nggak? Karena dia tahu kutukan demi kutukan yang harus ditanggung 7 keturunan. Nah, pasiennya dikasihkan, dia dapat komisi. Nah, ini, saudara. Nah, kenapa saya bisa ngomong demikian? Saya dulu juga dukunnya. Jadi saya tahu persis. Dia minta tanggung sendiri, penting aku udah angkok. Resiko di sendiri. Nah, saudara, kita akan bahas. Itu seperti kayak awan hitam. Nah, awan hitam, saya itu ada pintu. Pintunya itu bukan pintu satu, pintunya itu banyak, kayak celah gitu, Dan setelah itu baru alam gaib yang sebenarnya. Alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seperti lautan kaca, dan seluruh dunia bisa dilihat. Saudara perhatikan, pada waktu Yesus dicobai 3 kali di padang gurun, Yesus ada di satu tempat. Iblis berkata apa? Kalau kamu menyembah aku, semua aku berikan padamu. Yesus ada di satu tempat, tapi dia bisa melihat seluruh dunia. Nah, sebenarnya tentang alam gaib sudah ada di Alkitab, saudara. Betul, saudara? Kalau engkau menyembah aku, maka semuanya ini ku berikan. Ya, saudara. Tapi Yesus ngomong apa? Hanya menyembah pada Allah. Tolak, diusir dengan firman Allah, kan? Kalahan iblis itu dengan pasal Tuhan, dengan firman Allah. Nah, sebenarnya tentang alam gaib itu sudah ada di Alkitab. Pada waktu apa? Yesus dicobai. Itu seperti lautan kaca, dan seluruh dunia bisa terlihat di situ. Dan ada suatu keunikan tentang alam gaib, suatu benda yang masuk ke alam gaib yang nyata akan menjadi maya. Ini benda nyata, betul, saudara? Ini kalau begitu masuk alam gaib, benda ini akan lenyap.
Monas masuk alam gaib, Monas seketika akan lenyap. Orang jalan-jalan di Monas tidak akan terbentur tembok. Itu teori materi in materi, energi in energi, penyatuan energi alam semesta. Jadi Monas kalau masuk alam gaib, seketika Monas itu akan lenyap. Tahu maksud saya, saudara? Dan orang jalan-jalan di Monas tidak akan terbentur temboknya. Tapi kalau Monas kembali ke alam nyata, orang jalan itu natap tembok benjol, saudara. Karena kembali ke alam nyata. Prosesnya santet juga seperti itu. Sehingga dalam dunia teknologi masalah santet, tapi ini keliru, saudara. Suatu benda dalam kecepatan cahaya, benda itu bisa menembus sesuatu tanpa ada bekas, katanya gitu. Kalau itu tapi baru teori, belum dipraktekin, saudara. Padahal Buddha tahu tentang alam gaib itu lebih kecepatan cahaya dan suara. Sok gitu. Sudah tahu kejadian sampai habis kepala putus semua, itu santet, saudara. Itu dalam pembahasan berapa bulan yang lalu ya Pak ya, CD-nya ada itu ya, tentang masalah santet. Kepala putus semua. Yang tidak bisa disantet hanya orang Kristen. Yang percaya Tuhan ini sudah bisa disantet. Nah, saudara, dan alam gaib terpengaruh oleh keadaan alam nyata. Kenapa, saudara? Kalau di Indonesia siang, belum tentu di Amerika siang bisa malam, betul, saudara? Karena bumi itu bulat. Nah, alam gaib juga terpengaruh oleh alam nyata karena menyatu dengan alam semesta. Jadi gini, saudara, seperti manusia dengan bayangannya, seperti telur dengan bayangannya, tidak menyatu tapi tidak berbenturan. Tahu maksud saya ya? Tidak menyatu tapi tidak berbenturan. Nah, ngerti nih ya? Tahu maksud saya ya? Nanti yang dalam apa ini enggak? Ngerti saya ya? Tidak menyatu tapi tidak berbenturan. Nah, kalau di sini siang, di alam gaib itu malam. Kalau di alam nyata malam, di alam gaib siang. Sehingga orang kebatinan kalau mau mengambil pusaka atau manggil roh itu jam 12 malam, kan di alam roh siang. Tapi kerjanya setan non-stop 24 jam. Jadi kalau saudara ngomong, Pak Tony, kalau setan keluar jam segini itu bohong, saudara. Setan itu keluar dari jam 12 sih malam, non-stop, saudara. Kerjanya pendeta kalah, saudara. Pendeta paling pol, saudara ya, beritakan Injil satu hari lah 12 jam. Itu kalau dia terlalu giat, saudara. Betul, saudara. 12 jam kalau dia terlalu, saudara, giat, saudara. Nah, sedangkan setan kerjanya berapa, saudara? 24 jam. Satu heran, saudara. Saudara perhatikan, saudara ya. 6 dukun satu kamar akur, saudara. Rukun. Tapi 6 pendeta satu kamar tengkar, saudara. Kenapa? Ini jadi pertanyaan, betul, saudara? Karena apa? Setannya mau ganggu dukun, ngomong ini. Ngapain apa kurang kerjaan, pasti masuk neraka. Kan setannya ngomong demikian sama dukun. Oh enggak, pasti masuk neraka. Ngapain gua kerjain apa ndak ada apa nih kerjaan, betul ya? Nah, tapi kalau 6 pendeta bersatu, wah ini bahaya bagi setan. Banyak jiwa bertobat, betul ya? Sehingga pendeta-pendeta banyak diganggu, lah. Saya beritahu, kita sebagai hamba Tuhan harus, kita berkata, hendaklah kami kuat di dalam Tuhan. Harusnya gereja bersatu. Kenapa? Banjir, karena apa? Kita banyak dibuai dengan kata-kata berkat, tapi tidak pernah diajar untuk tetap untuk berperang. Nah, apa pengaruhnya doa peperangan itu? Betul, saudara? Alkitab berkata, saya tidak panjang lebar tentang berapa ayat, tapi saudara bisa cari sendiri di rumah. Sebenarnya ya, alam gaib, alam nyata ini itu mempengaruhi hancur dan bangunnya suatu bangsa. Hancur dan bangunnya suatu bangsa. Bila alam gaib itu menyatu dengan alam nyata,
membuat benteng-benteng, yaitu masuk dalam diri-diri manusia. Walaupun ada pendeta gelar doktor, kabulator, botak bocor, nginjil satu orang tidak akan bertobat, saya beritahu. Nginjil satu orang tidak bertobat karena masih dibutakan. Nah, saya beritahu, sekolah Alkitab itu penting. Karena saya pun juga sekolah Alkitab, walaupun ranking 4, murid tinggal 4, saudara. Nah, saudara, kita bahas kembali ke jalan yang benar. Nah ini saudara, ini akan mempengaruhi dimensi nyata, alam nyata. Kalau ini masuk, menyatu dengan pikiran manusia, ini ya. Ingat, sehingga dalam tenaga dalam sering diajarkan pernapasan. Nah, kan gini, energi alam semesta, ya saudara, itu menyatu dengan kuasa gelap itu, saudara. Nah, itu menyatu, masuk, saudara. Nah, ini saudara, orang-orang yang ada dalam masuk ke dalam lingkaran alam gaib yang menyatu itu moralnya akan bejat, saudara. Ingat, di Indonesia ini banyak sekali, kalau kita perhatikan, banyak orang terlibat okultisme. Bahkan kira-kira 75%, bahkan 80% terlibat okultisme. Sehingga bangsa ini jadi seperti ini, terlibat masa setan-setan. Nah, apa pengaruh doa peperangan? Sebenarnya, waktu kita berdoa menyembah Tuhan, itu akan ada suatu goncangan di alam roh. Akan terjadi apa, saudara? Goncangan di alam roh. Nah, pada waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, ini akan membuat seperti kayak ledakan di alam roh, sehingga ini awan hitam itu, pintu dimensi akan terkoyak gini, Nah, akan terkoyak, ya. Dan orang-orang yang ada dikoyakkan ini diberi kehendak bebas, percaya Yesus atau menolak Yesus. Karena keselamatan ini anugerah dan manusia diberi kehendak bebas. Tapi ingat, orang-orang yang ada di koyakan ini akan memiliki moral baik-baik, sehingga jarang ada, bahkan tidak ada kejahatan. Saudara masih lihat sejarah gereja, kejadian di Wales, saudara. Waktu lawatan Allah terjadi, Allah melangkah turun ke bumi, saudara. Banyak yang bertobat semua, bahkan satu kota, betul saudara? Karena alam itu terkoyak. Tapi sebelum mereka memulai itu, mereka terlebih doa peperangan. Nah, kenapa Allah izinkan Jakarta banjir? Karena pendoa-pendoa peperangannya, pendeta-pendetanya ribut masa dirinya sendiri, saudara. Kalau kita perhatikan, semua ego semua. Nah, tapi tidak semua, hanya sebagian kecil, tapi lumayan banyak. Mementingkan gerejanya sendiri-sendiri. Katolik ngomong sama karismatik, kamu gini. Protestan ngomong sama Pentakosta gini, Pentakosta ngomong sama Protestan kurang Roh Kudus. Nah, kapan Roh Kudus bisa berkurang? Nah, ini benar. Jadi semua ini. Nah, bagaimana mau doa peperangan tapi sudah ada akar pahit duluan, betul saudara? Ini yang harus kita koreksi. Kenapa diizinkan banjir? Waktu banjir baru sadar, tapi udah habis semua, betul? Tahu maksud saudara? Tapi ingat, kita tidak terlambat. Ini masih ada waktu. Kita berperang. Kita berdoa. Kita menyembah terus. Nah, bagaimana? Pertama Pak Tony, kita mengangkat pujian. Nah, saat kita menyembah Tuhan, Roh Allah bertahta di atasku. Kita sembah Tuhan dulu. Kita sembah dulu. Kita sembah dulu. Tapi ingat saudara, sebelum penyembahan itu, biasanya ini pengalaman saya pernah doa ini tak terapkan di Kalimantan Barat, tepatnya di Kampung Sedani, sehingga satu kampung bertobat semua, ya. Biasanya setan akan menjebak dalam suatu penglihatan palsu, ya. Namanya tipuan alam maya, supaya memecah konsentrasi, bahkan bisa memecah belah tim, saudara. Nah,
suatu penglihatan dari Tuhan pasti didahului hadirat Allah dan damai sejahtera. Nah, jadi saudara, kunci membedakan antara dari Tuhan atau tidak itu adalah kalau itu dari Tuhan, mendatangkan damai dan bukan perpecahan. Nah, jadi saudara, apa yang lakukan terlebih dulu? Angkat pujian, menyembah Tuhan terus, saudara. Tapi biasanya itu setan akan menjebak dalam ini ya. Bayangin saudara, ada orang doa peperangan, ngomongnya juga ngawur, ngomong gini saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, jarak radius 5 km, aku bom dalam nama Yesus. Saya tanya sama dia, kapan dia ngerakitnya gitu. Tuhan berperang di depan bangsa Israel, di depan Yosafat. Umat Allah melihat kemenangan, yaitu mereka mengangkat adalah menyembah dulu. Waktu menyembah, Allah bertahta di atas pujian. Nah, itu alam roh akan terkoyak, terkoyak gini ya. Tapi ingat, akar pahit ini harus diangkat terlebih dulu ya. Gosip-gosip harus diangkat terlebih dulu. Nah, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, menghadap yang maha kuasa, yang maha kudus? Orang yang bersih hatinya dan mulutnya yang tidak menyerahkan penipuan. Nah, kalau hatinya aja pelayanan masih cari duit, bagaimana doa peperangan, saudara? Betul, saudara? Bagaimana mau berdoa berperang? Bisa-bisa ngomong gini, wah, doa peperangan bukannya doa perang, tapi gosipin pendeta lain. Nah, repot, saudara. Kita harus hentikan. Kita semua hamba Tuhan yang melakukan hal itu, yang termasuk saya atau saudara, bertobat semua. Amin. Akar pahit ini harus diangkat, saudara. Kita tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kita koreksi diri kita untuk memulai suatu peperangan. Bagaimana mau berperang tapi tidak ada senjata? Senjata adalah firman Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, pada waktu kita menyembah Tuhan, mengangkat pujian, dan lu sudah tahu di Indonesia ini pemimpin tertinggi setan ya. Itu pemimpin pemimpin seluruh Indonesia. Lucifer itu Satan, dan penguasa di udara ada di Indonesia ada ya. Itu jenderal setan yang bernama Nyai Roro Kidul. Pusatnya di Jawa Tengah, Parangtritis, Jogja dan Solo. Sehingga setiap pergolakan di seluruh Indonesia pasti dimulai dari Jawa Tengah, Jogja, Solo. Tahu maksud saya, saudara? Dan di dunia alam roh itu berbeda dengan dunia alam nyata. Di alam roh tidak ada tuh penguasa di udara kudeta sama Lucifer. Karena apa? Di alam roh setan roh jahat itu tidak ada kenaikan pangkat, sehingga tidak ada orang yang tidak ada jin-jin itu rebutan pangkat karena tidak ada kenaikan pangkat. Dan setiap daerah diberi kekuasaan masing-masing oleh Lucifer yang disebut roh-roh teritorial, sehingga terjadi misalnya pusaka yang ada di Jawa Timur dipegang gini, ditembak dor, tidak mempan, bacok, tidak mempan. Tapi begitu masuk Jakarta, tembak dor, tembus. Kenapa? Karena belum ada rekomendasi setan untuk di Jawa Barat. Sehingga kalau paranormal dari Jawa Timur mau praktek ke Jawa Barat, pasti dia ada sajen mbah danyak kula nuwun. Artinya permisi. Dunia setan aja ada rekomendasi, tapi orang Kristen pindah gereja tidak ada rekomendasi. Goodbye my love pendeta. Ini betul-betul, saudara. Jadi kalau jin ini mau pindah ke Jakarta dari Jawa Timur ke Jawa Barat, ada izin, saudara. Nah, sehingga kalau jual beli jimat banyak yang gagal. Karena apa? Rekomendasi setan, saudara. Dunia setan juga ada rekomendasi. Mau pindah pun juga ada rekomendasi, saudara. Nah, dalam dunia roh itu jenderal itu ada bawah-bawahnya. Di satu negara itu ada jenderal. Nah, kalau
tim-tim lepas bagaimana? Langsung ada jenderal pengganti di situ, dah. Nah, jadi jenderalnya dulu kalau di tim-tim itu masih Indonesia, tapi tim-tim lepas jenderalnya gak itu, dah. Langsung yang berkuasa di situ jadi yang tertinggi di situ, dah. Jadi alam roh dan alam nyata ini mempengaruhi alam roh juga, teritorial. Tahu maksud saya, saudara? Sehingga kalau jimat, orang perhatikan, santet dari Jawa Tengah yang tingkat rendah ya, bukan tingkat tinggi, mau dikirim ke Sumatera tidak bisa nyebrang laut. Karena apa? Harus ada izin rekomendasi setan laut, saudara. Penguasa di laut. Jadi dalam dunia itu ada namanya daerah teritorial. Nah, pemimpin roh jahat itu ada di Indonesia, terletak di pantai laut selatan. Jadi penguasa laut, samudera, seluruh Indonesia. Di bawahnya dia ada letjen jenderal. Nah, itu setiap provinsi ada gubernur-gubernur. Bahkan ketua RT, ketua RW ada. Ketua RT, ketua RW itu disebut danyang. Karena ada danyang ini, penunggu itu disebut danyang. Dan mereka sangat solider, mereka sangat sepakat dengan pemimpin tertinggi, yaitu Lucifer. Nah, mereka taat. Nah, mereka menghormati daerah teritorial masing-masing dan mereka menghargai antar pangkat. Sebenarnya setan tidak mengusir setan, saya beritahu. Kalau setan mengusir setan, pecahlah kerajaan setan. Ini ada di Alkitab, saudara. Jadi setan tidak mengusir, saudara, setan. Tapi saya minum dulu. Jadi saudara, setan itu tidak mengusir setan. Nah, bagaimana tentang nomor SDSB? Pak Tony pernah jebol angka 3 angka dulu. Saya dulu sebelum bertobat. Caranya gini, roh jahat penunggu yang perputaran di SDSB itu misalnya pangkatnya kolonel. Tapi dulu sebelum saya bertobat, saya kan itu mujanya Roro Kidul, jenderalnya setan tertinggi di Indonesia, ada. Nah, tinggal minta nomor SDSB, ada. Nah, jenderal ini ngomong, keluarkan nomor 50. Nah, ngomong ke saya 50, nembus. Yang pangkat lebih rendah kerjain, ada. Tapi kalau dukunnya misalnya pangkatnya letnan, nyuruh yang di Jakarta keluar nomor ini, pangkatmu lebih rendah, menghargai teritorial, dikasih nomor blong. Akhirnya ada nomor blong, ada nomor tepat, tergantung setannya. Jadi saudara perhatikan bahwa setan mengusir setan itu tidak benar, tapi menghargai antar apa, saudara? Antar pangkat. Jelas ya? Sudah ada gambaran di sini ya? Sudah ngerti ya? Jadi setan tidak ngusir setan. Nah, kalau Kalimantan itu ada juga, saudara. Pangkatnya apa? Kolonel, saudara. Nah, dan setiap batalion itu ada jenderal-jenderalnya. Batalion perjinahan, batalion ilmu kebal, batalion apa nih? Ilmu santet, batalion ilmu lea, batalion ilmu pelet, batalion roh apa nih? Apa jenis roh vudu, dan batalion apa? Berbagai batalion, banyak sekali ya. Nah, ini jadi pertanyaan, Pak, jumlah setan berapa? Nggak tahu, yang tahu hanya Tuhan, saudara. Karena di Alkitab tidak tertulis, saudara. Setan ada berapa? Roh jahat ada berapa? Tidak ada, saudara. Kalau iblis, Satan, Lucifer itu satu, saudara. Lucifer. Sepertiga malaikat ini nggak tahu. Saya sendiri juga nggak tahu, saudara. Banyak sekali, saudara. Nah, jadi saudara, namanya roh-roh teritorial. Nah, bagaimana untuk Jakarta ini? Kata saudara, yang apa yang kita lakukan? Kita hendaknya bersatu untuk merobohkan benteng alam gaib ini. Tahu maksud saudara? Merobohkan benteng alam gaib. Nah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging.
Saudara tahu di Indonesia ini, di Jakarta ini banyak apa? Roh korupsi ya. Roh korupsi, roh perzinahan. Tapi yang paling ini ya, yang paling kuat teritorial ini paling kuat adalah roh Pangeran Jayakarta. Saya beritahu, Pak, apakah setannya namanya Jayakarta? Ini jadi pertanyaan. Nah, iblis, penguasa di udara, itu mengambil mitos-mitos seperti Nyai Roro Kidul. Itu adalah mitos orang Jawa. Roh setan nyamar menjadi Nyai Roro Kidul. Roh kegelapan nyamar. Nanti kalau di Jakarta, Pangeran Jayakarta akan menyamar menjadi roh Pangeran Jayakarta. Tapi ini bukan roh manusia Jayakarta, roh setan yang menyamar, menyatakan dirinya gitu. Nah, kisah sebenarnya kita melayani pelepasan, mengusir setan dalam nama Yesus, itu berdasarkan manifestasinya dan pekerjaannya. Kenapa? Kita kan tidak tahu nama malaikatnya dulu siapa. Betul saudara? Jadi kita ini mengusir setan berdasarkan manifest dan batalionnya. Sudah ngerti maksud saya? Ngerti kan saudara? Jadi kita mengusir setan dalam nama Yesus itu berdasarkan adalah batalionnya. Perzinahan itu ada jenderalnya juga ya. Kalau jenderal perzinahan itu ada di Bangkok, saudara. Nah, kalau di situ ada batalion jenderal terkuatnya perzinahan, di situ pasti terjadi banyak perzinahan. Nah, tapi di Bangkok kayak apa? Bagaimana saya tidak tahu, saudara. Karena saya belum pernah ke Bangkok. Kayaknya saya pernah masuk alam roh. Oh, ini penguasa ini gini tuh, saudara. Dulu sebelum bertobat, saudara. Nah, misalnya itu setiap itu pengaruh ya. Misalnya ilmu kebal, kan ada tingkatan-tingkatannya. Tinggal roh apa yang masuk, tingkat apa? Tingkat kobal atau tingkat letnan atau kolonel itu ya. Jadi ada namanya pangkat-pangkatnya. Tapi jenderal ilmu kebal ada sendiri. Jadi semua itu ada batalionnya semua. Ada teritorialnya masing-masing ya. Batas-batas wilayah. Dan kalau pindah harus ada apa saudara? Izin. Jadi kalau orang Kristen kalau pindah gereja nggak izin, perlu bertobat. Kalah sama setan, setan aja pindah ada saudara izin, betul saudara? Ngerti ya saudara? Nah, repotnya ya di sini hari Minggu di gereja Betani, haleluya. Minggu kemudian di gereja Sunyi Senyap Katolik. Minggu kemudian ada di Tiberias. Untung nggak keliru ke dukun saudara hari Minggu, amin saudara. Nah, jadi tidak boleh pindah-pindah apa saudara? Gereja. Di mana engkau ada, disitulah engkau berjemaat. Nah, saudara, daerah teritorial kayak awan hitam, penguasa di darat. Jadi kalau saudara mimpi ketemu roh orang mati, itu bukan roh orang mati. Itu siapa saudara? Roh setan yang menyamar menjadi roh orang mati. Nah, bagaimana tentang penginjilan roh orang mati? Itu keliru apa enggak Pak Tony? Keliru. Sudah bisa baca bukunya tentang dunia roh yang saya buat, saudara. Itu bukan roh orang mati, saudara. Itu roh setan yang menyamar. Nah, ini waktunya udah berapa nih Pak? Hah? 10 menit lagi ya, kita teruskan ya. Nah, saudara, jadi batas-batas teritorial ini mereka ada di Indonesia ini. Alam gaib tidak menyatu, tapi tidak berbenturan. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita angkat pujian dulu, pujian penyembahan. Setelah itu baru kita masuk dalam peperangan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami usir dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan kekuatannya. Keluar. Pak, kalau diusir lari kemana? Ya terserah dia berkata kemana, tidak tahu kita. Nah, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan, usir keluar dalam nama Yesus. Nah, dia mau lari kemana ya terserah, pokoknya kekuatannya hancur dulu ya. Nah, ngapain dipikirin dia lari kemana? Apa saudara detektif? Ngerti ya saudara? Patahkan saudara, hancurkan.
dihancurkan. Kenapa? Setan tidak bisa mati, saya beritahu. Roh jahat itu tidak bisa mati. Yang jadi bertanya, Pak, apakah roh orang mati bisa jadi hantu? Nah ini adalah, kan ada film Tuyul dan Pak Yul. Nah, saya beritahu, film Harry Potter, film-film tentang setan, seakan-akan setan berkawan dengan manusia, itu meracuni pikiran manusia, supaya wah setan itu baik. Itu tipu daya iblis, saudara. Itu meracuni pikiran. Jelas saudara ya. Wah, orang mati tidak bisa jadi setan. Yang namanya setan itu sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa, penguasanya Satan iblis yang disebut Lucifer. Sepertiga ini penguasa dari jin-jin itu. Jadi saya katakan saudara, kalau saudara perhatikan film-film kayak itu untuk membuat manusia kabur pengertian tentang kebenaran. Jelas saudara. Nah, tentang saudara kebenaran. Waktu saya ngajar, diikat, dipatahkan, dihancurkan, usir keluar. Ngomong gini, oh diikat bagaimana mau keluar Pak? Mengira udah diikat dipatahin Pak, bagaimana mau keluar? Bilang gitu. Sebenarnya mengusir setan dalam nama Yesus seperti ini ya. Seperti sampah itu dibuang gini ya. Keluar gitu. Setan itu tidak akan mau keluar melepaskan cengkramannya, tapi dipaksa dengan kuasa Allah untuk keluar, dilempar sama saudara. Jadi saudara jangan bingung, diikat, dipatahin, bagaimana mau keluarnya gitu ya. Yang mengeluarkan kuasa Allah. Ingat, pada hakikatnya setan itu tidak mau melepaskan cengkraman dalam diri seseorang. Tahu maksud saya saudara? Tapi dia dipaksa untuk keluar dengan kuasa Allah. Keluar. Jadi saya beritahu, hidup dan hancurnya bangsa ini ada di tangan Tuhan dan di tangan orang percaya. Yang jadi respon, maukah kita bersatu? Itu saudara. Jangan sesudah banjir malah tidak bersatu. Malah dengan banjir ini kita bersatu. Walaupun terlanjur habis bagian, tapi masih sebagian. Nanti Tuhan akan ganti semuanya. Amin saudara. Nah saudara, saya akan beritahu tentang suatu penglihatan. Penglihatan itu terjadi tahun 2000. Tahun 2000, 2001 ya. Itu loh sebelum Gus Dur lengser loh. Tahun berapa ya? 2000 berapa itu? 2001 ya. Nah, waktu itu saya dapat penglihatan sebelum Gus Dur lengser. Itu kan Gus Dur itu mau dilengserkan ya. Saya dapat penglihatan. Saya melihat malaikat itu turun dari langit, saudara. Dan itu saya ngomong demikian, itu direkam kasetnya di gereja Betani ya. Saya masih ingat. Tapi Betani cabang ada di Surabaya. Itu seperti ini ya. Kalau nggak salah ya direkam ya. Saya khotbah di Betani Srijaya sama Betani Kombing itu direkam itu ya. Saya melihat malaikat turun dari langit, saudara. Dan pedangnya teracung gini. Dan tiba-tiba saya melihat terjadi pertumpahan darah di Indonesia. Tapi terutama di Jakarta. Saya lihat Jakarta itu banjir darah, saudara. Dan saya menaik, saya ngomong Tuhan, saya naikkan doa dalam penglihatan Tuhan, kasihan umatmu bila terjadi demikian. Betul saudara? Waktu saya ngomong demikian, tiba-tiba Tuhan ngomong saya, aku menyesal atas apa yang akan terjadi. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong saya, hai malaikat, sarungkan pedang. Dan Tuhan ngomong, hal ini tidak terjadi. Sehingga pada waktu zamannya Gus Dur tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, tetapi pada waktu malaikat menyarungkan pedangnya, Tuhan ngomong gini, Allah itu kasih, tapi Allah itu adil. Ingat saudara, Allah itu kasih, tapi Allah juga saudara adil. Akan terjadi di Jakarta masa perkabungan dan sampah, yaitu 3 tahun. 2000 berapa itu? 3 tahun dari 2000 berapa ya? 2004 ya. Nah, Tuhan ngomong apa?
akan terjadi masa perkabungan dan sampar. Tapi Tuhan ngomong apa? Tapi orang benar akan kupelihara. Orang yang dibenarkan dalam Yesus Kristus. Saya beritahu, memang banyak imbasnya kalau banjir ini. Orang Kristen juga merasakan banjir juga, saudara. Tapi ingat, Tuhan ngomong apa? Orang benar akan kupelihara. Orang yang dibenarkan karena iman kepada Yesus, bukan karena perbuatan sudah kita dibenarkan, tapi karena iman kepada Yesus. Tapi Tuhan ngomong apa? Di saat-saat masa kesusahan itu, di masa-masa kelaparan itu, saya dikasih ayat Mazmur, Tuhan akan memelihara kita. Saya beritahu ya, 2000 berapa darah? 2001, 2004, saudara, Indonesia baru akan mulai bangkit, saudara. Tapi Tuhan ngomong sama saya, saat itulah akan terlihat sekali bahwa orang yang benar itu dipelihara Tuhan. Betul, saudara. Inilah namanya apa, saudara? Akan kelihatan. Kenapa ya? Dan Indonesia akan dibuat nol, saudara. Nah, karena apa? Itu ibaratnya seperti ini ya. Kalau ini ruangan itu gelap sekali ya, gelap gulita. Tiba-tiba ada setitik terang, akan terlihat betapa terang itu berharga. Amin ya. Demikian pada waktu Indonesia itu mengalami nol gini, dan tangan Tuhan itu, walaupun Tuhan belum tangannya baru dep gitu, terlihat itu luar biasa. Setelah diem, baru dia angkat tangan, saudara. Betapa berharganya pertolongan Tuhan. Jadi saya beritahu, Indonesia akan dibuat sampai nol, saudara. Dan yang kedua, yang luar biasa, mereka sudah disiapkan semua makanan semua. Dan yang ketiga, suatu keajaiban, listrik pun tidak mati. Bukankah ini adalah campur tangan Tuhan? Dan dari situlah saudara dikuatkan iman saudara. 3 tahun masa perkabungan ini dan sampar, dan ini nanti di Jakarta akan banyak timbul penyakit, saudara. Tapi anak Tuhan tidak akan sakit, saudara. Saya dengar di TV udah banyak orang sakit batuk, saudara, sama mencret, diare, saudara. Udah terjadi, saudara, nubuatan itu, saudara. Tapi ingat ya, orang benar itu akan dibeli. Ayatnya nih, saya dikasih ayatnya. Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33. Ayat 18 sampai dengan 22. Ini pada waktu penglihatan itu langsung tertulis, diberi sama Tuhan. Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai dengan 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara mereka, hidup mereka pada masa apa, saudara? Kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada. Ingat, Dia akan memelihara kita di masa-masa apa, saudara? Kesusahan. 3 tahun. Tapi ingat, marilah kita bersatu, bangkit, berdiri dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, untuk menyongsong peperangan. Ingat, angkat pujian, hancurkan dan patahkan. Hancur dan bangunnya bangsa ini ada di tangan Tuhan dan di tangan orang percaya. Nah, saudara yang percaya Tuhan, pegang ini.